Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nalin RA, kali ini aku mau ngajak kalian untuk kenalan dengan salah satu calon Bupati Pati pilihanku untuk 2024. Ya, kenapa ya aku bilang ini adalah calon Bupati Pati pilihanku 2024? Soalnya aku belum nemu calon yang lainnya atau mungkin sosok lainnya yang lebih tepat untuk memimpin kabupaten ini selain orang ini gitu. Jadi apa aja sih track record atau rekam jejak yang udah dia lakukan. Nah, karena itu ikuti terus channel YouTube aku ini. Jangan lupa di subscribe ya, biar aku semakin semangat untuk mengulik hal-hal menarik dari Kabupaten Pati. Nah, sebelum kenalan aku mau ngajak kalian tawaf dulu di alun-alun Pati nih guys. Nah, ini kalian bisa lihat pemandangannya seperti inilah ya Kabupaten Pati itu. Karena ini bakalan menyambut bulan Ramadan, ada kajian di Masjid Agung, jadi ramai banget. Masjid ini tuh selalu ramai dan alun-alunnya juga selalu ramai di pagi dan sore hari. Benar-benar menjadi taman wisata buat seluruh keluarga. Nah, itu dia calon Bupati Pati pilihanku 2024 karena belum ada yang lain yang bisa aku pilih. Baiklah, tanpa berbasa-basi, tanpa cuap-cuap sana-sini, aku akan mulai memperkenalkan track record dari pria ini yang bernama Agus Sunarko SSTP MSI. Beliau itu adalah lulusan STPDN ya, dan ternyata dia ini juga lulusan S2 Magister Sains Undip. Kalau dari rekam jejak pendidikan sih worth it banget. Nah, dia ini juga merupakan seorang pemimpin dari perusahaan media. Kok bisa? Yups, gak gampang loh untuk menjadi pemimpin sebuah perusahaan media. Apalagi ternyata usut punya usut, Agus Sunarko ini telah memberikan banyak sumbangsih pemikirannya untuk bisa mengembangkan Lingkar Media Group yang terdiri dari 4 media online, 1 media televisi, dan 1 media koran lingkar yang sampai saat ini eksis. Bahkan eksisnya bukan cuma di Jawa Tengah, tapi sampai di skala nasional. Oke lah ya, kalau dari sisi pekerjaan keren karena kita bisa bilang dia seorang pembisnis yang sukses, berarti dia bisa membangkitkan UMKM dan ekonomi masyarakat lah ya. Karena Lingkar Media Group ini ternyata memiliki karyawan yang cukup sangat banyak banget. Wah, dan tersebar di berbagai daerah. Jadi dia tidak hanya menyerap tenaga kerja di Kabupaten Pati, tapi juga sudah berhasil menyerap berbagai macam tenaga kerja dari kabupaten-kabupaten tetangga. Aku nggak usah spill di sini ya, karena kita nggak sedang membicarakan tentang Lingkar Media Group, tapi kita berbicara tentang Agus Sunarko. Nah, kalau rekam jejak Agus Sunarko di bidang pemerintahan apa sih? Nah, dia itu saat ini menjabat sebagai Camat Duku Seti, dan menurut aku pekerjaan dia sebagai camat itu luar biasa ya, karena dia udah banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk warganya, seperti misalnya dia itu membantu warga yang sedang tertimpa musibah. Jadi dia itu bukan cuma ngasih bantuan atau instruksi, tapi dia datang langsung ke lokasi untuk bisa melihat kondisi dari warganya tersebut seperti apa. Dia juga termasuk tokoh yang religius kalau menurut aku, karena dia banyak aktif di kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, Agus Sunarko ini juga sangat kreatif dan gagasannya itu juga sangat luas banget. Bahkan dia itu menginisiasi pawai kebudayaan bernama Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati. Untuk teman-teman ketahui aja, kita flashback ke belakang, kalau sebenarnya Ki Ageng Penjawi itu adalah salah satu tokoh sesepuh yang dituakan dan berjasa untuk Kabupaten Pati. Akan tetapi kurang banyak yang memberikan perhatian ke sana. Nah, Agus Sunarko ini termasuk orang yang sangat peka dan kemudian memberikan perhatian untuk menghidupkan kembali dan nguri-nguri budaya untuk bisa mengajak generasi muda untuk mengenal siapa sih sebenarnya sosok Ki Ageng Penjawi Kabupaten Pati ini dengan cara menggelar pawai budaya. Nah, kalau anak-anak muda dan masyarakat ini kan kalau ada kirap atau pawai gitu seneng ya, happy ya. Nah, Agus Sunarko tuh menangkap itu. Jadi kalau kita mau berbusa-busa ngomongin tentang siapa sih Ki Ageng Penjawi itu, maybe warga itu nggak akan aware gitu. Tapi dengan ada pawai budaya, mereka lihat ini pawai budaya apa sih? Oh, jadi ini adalah pawai Ki Ageng Penjawi. Ki Ageng Penjawi itu siapa sih? Walaupun namanya menjadi salah satu nama jalan, tapi ternyata banyak yang nggak tahu tentang Ki Ageng Penjawi ini nih. Jadi ketika dia ngadain kirap,
itu kirapnya bisa besar-besaran, warga masyarakat juga seneng, khususnya yang di area makam Ki Ageng Menjawi yang selama ini jarang mendapatkan perhatian tersebut. Nah, tidak berhenti di sana aja nih. Setelah menginisiasi adanya pawai kirap Napak Tilas Ki Ageng Menjawi, dia juga menginisiasi untuk pembentukan yayasan, di mana yayasan ini memiliki kegiatan sosial rutin bulanan untuk berbagi dengan warga sekitar yang membutuhkan. Next, berkenalan dengan Agus Sunarko, kita juga harus tahu dong, dia ini termasuk orang yang anti korupsi dan anti pungli enggak ya? Ternyata iya banget. Bahkan dia menginisiasi itu tadi di dalam sebuah ikrar kebangsaan gitu yang ditandatangani oleh semua kepala desa yang ada di daerahnya, di mana semua kepala desa ini diminta untuk berjanji untuk menolak pungli dan juga korupsi. Ya, walaupun sebenarnya idenya udah bagus banget, tapi untuk penerapannya kembalikan ya ke personnya masing-masing. Tapi dari orang-orang di sekitar Agus Sunarko ini yang udah aku banyak temui dan aku tanya-tanya langsung, apakah Pak Agus Sunarko itu cuman lip service doang, ngomong kayak gitu di tengah publik dan ngajak untuk aparat perangkat desanya untuk anti pungli dan korupsi, dia sendiri gimana? Dan ternyata jawabannya Agus Sunarko ini termasuk ASN yang bersih ya, karena dia juga menolak pungli dan korupsi. Mungkin karena itu juga dia akhirnya mendirikan sebuah kantor media di mana dia bisa untuk tidak melakukan korupsi dan pungli itu, serta memberikan kritikan-kritikan yang membangun buat jajaran pemerintahan agar menolak pungli dan korupsi serta lebih memperhatikan warganya. Kalau di bidang religi seperti apa? Nah, pasti kalian tertarik, tapi aku nggak bakalan spill di sini ya. Aku akan spill di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa like, comment, dan share video ini kalau kalian pengen tahu lebih banyak mengenai Agus Sunarko dan calon bupati-pati pilihanku 2024 mendatang. Karena masih banyak hal yang perlu kalian tahu untuk kalian jadiin pertimbangan apakah nanti di Pilgub Pati 2024 kalian akan memilih Agus Sunarko atau tidak. Bye bye, see you next time di episode selanjutnya yang pasti nggak kalah seru.